This educational video are intended for mathematics teacher. Welcome Mr. and Miss Mathematics teacher. The second is for students. Happy watching, brothers and sisters. And the third, for anyone interested in knowing and studying mathematics learning media. Baik, untuk yang pertama yaitu refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah salah satu dari 4 jenis transformasi dalam geometri. Dalam refleksi, semua titik suatu benda itu akan dipantulkan atau dibalik pada suatu garis yang disebut sumbu pantul atau garis pantul. Garis pantul adalah garis bagi tegak lurus dari garis yang menghubungkan setiap titik dan bayangannya. Pada refleksi, bentuk dan ukuran bayangan persis sama dengan gambar aslinya. Jenis transformasi ini disebut transformasi isometrik. Berikut adalah rumus umum yang dimiliki oleh refleksi. Pertama, jika diketahui titik awal A, B direfleksikan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya adalah A, min B. Kedua, jika diketahui titik awalnya A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, maka titik bayangannya adalah negatif A, B. 3. Jika diketahui titik awal A, B direfleksikan terhadap titik asal, yaitu 0,0, maka titik bayangannya adalah negatif A, negatif B. 4. Jika titik awal A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka titik bayangannya adalah 2H min A, B. Kelima, jika diketahui titik awal A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka titik bayangannya adalah A, 2H min B. Keenam, jika diketahui titik awalnya A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik bayangannya adalah B, A. Yang terakhir, jika titik awal diketahui A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya adalah negatif B, negatif A. Agar lebih mudah memahami materi tadi, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Pertama, tentukan bayangan titik A dengan A min 2,3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Penyelesaiannya, apabila titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, sesuai dengan tabel tadi, maka bayangan titik A adalah A aksens, yaitu negatif Y, negatif X. Atau dapat dihitung yaitu A aksen sama dengan negatif 3, negatif dikalikan min 2. Jadi bayangan titik A yang sebelumnya adalah min 2,3 adalah A aksen min 3,2. Selanjutnya yaitu soal kedua. Tentukan bayangan titik B dengan B min 2,3 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Penyelesaiannya, apabila titik B, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X sesuai dengan tabel tadi, maka bayangan titik B adalah B aksen X, min Y.
maka dapat diperoleh B aksen sama dengan min 2, negatif 3. Jadi, bayangan titik B min 2,3 adalah B aksen min 2, min 3. Selanjutnya adalah rotasi. Rotasi adalah transformasi di mana objek diputar di sekitar titik tetap. Arah putaran bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Titik tetap di mana rotasi terjadi disebut pusat rotasi. Besarnya putaran yang dilakukan disebut sudut putaran. Unsur dari rotasi itu ada dua, yaitu arah dan besar sudut. Jika sudutnya berlawanan arah jarum jam, maka sudut bernilai positif. Jika sudutnya searah jarum jam, maka sudut bernilai negatif. Jangan sampai kebalik ya. Berikut adalah rumus umum untuk rotasi. Pertama, jika diketahui titik awal PA, B dirotasikan terhadap pusat 0,0 dengan besar sudut rotasi 90 derajat, maka titik bayangannya adalah min B, A. 2. Jika diketahui titik awal PA, B dirotasikan terhadap pusat 0,0 dengan besar sudut negatif 90 derajat, maka titik bayangannya adalah B, min A. 3. Jika titik awalnya A, B dirotasikan terhadap pusat 0,0 dengan besar sudut rotasi 180 derajat, maka titik bayangannya adalah min A, min B. 4. Jika diketahui titik awal A, B dirotasikan terhadap pusat 0,0 dengan besar sudut negatif 180 derajat, maka titik bayangannya negatif A, negatif B. 5. Jika diketahui titik awal A, B dirotasikan terhadap pusat 0,0 dengan sudut sebesar 270 derajat, maka titik bayangannya adalah B, negatif A. Yang terakhir, jika diketahui titik awal A, B dirotasikan terhadap 0, negatif 270 derajat, maka bayangannya adalah min B, A. Agar lebih mudah memahami, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal pertama, bayangan titik A dengan A-1,4 dirotasikan terhadap R pusat 0,0 dengan besar sudut 90 derajat adalah penyelesaiannya apabila titik A, X, Y dirotasikan terhadap R 0,90 derajat, maka hasil pencerminan titik A adalah A aksen min Y, X atau A aksen sama dengan negatif 4, negatif 1. Jadi, bayangan titik A negatif 1,4 adalah A aksen negatif 4, negatif 1. Soal kedua, bayangan titik P dengan P min 5,2 oleh rotasi R 0,180 derajat adalah penyelesaiannya apabila titik P, X, Y dirotasi R 0,180 derajat sesuai dengan tabel tadi, maka hasil pencerminan titik P adalah P aksen negatif X, negatif Y atau P aksen sama dengan 5, negatif 2. Tujuan dari penggunaan alat peraga Parero 1. Supaya proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. 2. Alat peraga dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Ketiga, membuat mengajar menjadi lebih sistematis dan juga teratur. Fungsi dari alat peraga Parero, pertama, untuk menurunkan keabstrakan dari konsep materi yang diajarkan. Kedua, memberikan motivasi pada siswa. Ketiga, meningkatkan pengertian konsep dan fakta dari suatu materi, khususnya refleksi dan rotasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga Parero. Pertama untuk alat, yaitu ada gergaji, palu, meteran, spidol, penggaris. Untuk bahan yang dibutuhkan yaitu triplek, paku, pin, kayu, dan juga lem kayu.
Langkah-langkah pembuatan alat peraga Parero. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Siapkan triplek dan meteran. 3. Ukur triplek dengan meteran ukuran 80 cm x 80 cm, lalu tandai dengan spidol sebanyak 2 lembar triplek. 4. Potong triplek yang telah diukur menggunakan gergaji. 5. Setelah terpotong, susunlah triplek dan satukan 2 triplek menjadi satu dengan menggunakan lem. 6. Siapkan balok kayu dan meteran. 7. Ukur balok kayu dan meteran sepanjang 81 cm x 81 cm sebanyak 4 bilah. Kayu ini yang akan digunakan untuk bingkai alat peraga. 8. Potong kayu yang telah ditandai dengan menggunakan gergaji. 9. Setelah itu, tempatkan 4 potong kayu di sisi samping triplek dengan menggunakan lem dan paku. 10. Setelah itu, tempatkan 4 potong kayu di sisi samping triplek dengan menggunakan lem dan paku. Setelah menyatu semua, tandai bagian-bagian alat peraga yang akan kita pasang pin dengan menggunakan penggaris dan spidol. Setelah tertandai semua, tancapkan pin ke bagian-bagian yang telah ditandai. Alat peraga siap digunakan. Kelebihan yang dimiliki oleh alat peraga Parero. Pertama, mudah digunakan. 2. Mudah dalam membuatnya. 3. Alat dan bahan yang mudah sekali didapatkan. Dan yang terakhir, bisa dibawa kemana-mana. Kekurangan alat peraga yaitu tidak dapat mengaplikasikan semua materi terkait transformasi geometri secara luas. Di sini, kami akan membahas mengenai submateri transformasi, di mana materi ini ada pada kelas 9 SMP. Dengan menggunakan media pembelajaran yang bernama Parero, papan, refleksi, dan rotasi. Di sini kita akan membahas tentang refleksi. Yang pertama kita siapkan adalah sebuah tali yang berwarna merah dan tali berwarna abu-abu. Nah, selanjutnya kita tentukan garis yang akan kita gunakan. Misalnya kita ambil garis dengan titik 4,4 dan 1,1. Nah, garis yang berdiri dari 4,4 dan 1,1 akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Baik, untuk refleksinya, yakni kita ambil dari titik negatif 4 ke 4. Jadi di sini. Lalu ditarik garis lurus menuju ke titik negatif 1,1. Baik, sudah terlihat di mana garis merah itu adalah garis sebelum direfleksikan. Dan tali yang berwarna abu-abu adalah hasil refleksi dari garis yang berwarna merah. Ini adalah refleksi terhadap sumbu Y. Lalu, untuk yang refleksi terhadap sumbu E, kita ambil titik 4,-4, lalu kita tarik garis menuju 1,-1, di mana sudah terlihat garis berwarna abu-abu adalah hasil refleksi garis A terhadap sumbu Y. Nah, begitu cara menggunakan Parero dalam merefleksikan suatu garis. Baik, untuk selanjutnya kita akan merefleksikan sebuah bangun datar. Jadi, di sini kita akan membentuk sebuah bangun datar segitiga dengan titik 3,4 di sini, lalu 1,2 dan 5,2. Maka terbentuklah sebuah bangun datar segitiga. Nah, segitiga ini akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Baik, untuk hasil refleksinya yakni dari titik negatif 3,4
ke titik negatif 5,2, lalu ke titik negatif 1,2, dan kembali lagi ke titik asal yakni negatif 3,4. Dimana sudah terlihat segitiga berwarna abu-abu adalah hasil refleksi terhadap sumbu Y dari segitiga berwarna merah. Dan untuk selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu E. Ini dari titik 3,-4, lalu 1,-2, lalu ke titik 5,-2, dan kembali lagi ke titik awal yakni 3,-4. Dimana sudah terlihat segitiga berwarna abu-abu adalah hasil refleksi atau pencerminan dari segitiga berwarna merah terhadap sumbu X. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar rotasi. Jadi, di sini kita akan membuat sebuah garis dengan titik 2,1 ke titik 2,5. Nah, garis dengan titik 2,1 dan 2,5 akan dirotasikan 90 derajat oleh Arjia. Baik, untuk hasil rotasinya kita ambil tali berwarna abu-abu, lalu kita letakkan ke titik negatif 1,2, lalu kita tarik garis lurus ke titik negatif 5,2, di mana garis berwarna abu-abu ini adalah hasil rotasi 90 derajat dari garis berwarna merah. Lanjut, kita rotasikan 180 derajat. Pertama kita ambil negatif 2, negatif 1, lalu kita tarik garis lurus ke titik negatif 2, negatif 5. Sudah terlihat di mana garis merah jika dirotasikan 180 derajat akan menghasilkan garis berwarna abu-abu. Sudah terlihat ya, teman-teman? Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami menggunakan media pembelajaran Parero. Saya minta maaf. Kami dari kelompok 4 mohon maaf jika masih terdapat salah dalam kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Matematika Laboma, Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember yang telah bersedia meminjamkan media pembelajaran Parero untuk pembuatan video edukasi ini.